Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astiadika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau kita bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati menantikan kehadiran Bu Hati pastinya jadi kebahagiaan tersendiri bagi seluruh pasangan di dunia ini ya. Namun ketika kehamilan itu memang dijalani dalam usia yang sudah tidak lagi muda, mungkin di atas 35 tahun begitu ya. Banyak risiko-risiko yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi keselamatan ibu maupun si jabang bayi. Nah, kira-kira apa saja sih risiko yang mungkin timbul? Bagaimana agar si ibu hamil ini walaupun di usia yang matang tetap bisa menjalani kehamilannya dengan aman dan juga nyaman? Itu yang akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar kesehatan wanita. Yang pertama, area kewanitaan perlu dibersihkan dengan sabun antiseptik. Nah, biasanya kita sering ya melihat iklan-iklan ataupun produk yang ada di pasaran gitu ya, agar resik, agar wangi gitu kan. Nah, itu menggunakan sabun-sabun khusus area kewanitaan tapi banyak yang mengandung antiseptik. Nah, kalau kita bicara tentang area kewanitaan pasti identik dengan lembab dan mungkin saja ada bakteri yang akan muncul atau berkembang di sana. Jadi langsung saja terpikir otomatis nih perlu antiseptik dong gitu ya. Nah, apakah penggunaannya ini memang dianjurkan untuk membersihkan area kewanitaan secara rutin atau justru penggunaan antiseptik ini bisa mengganggu loh kondisi yang ada di area tersebut dan bisa menimbulkan masalah kesehatan baru. Itu nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah mentimun bisa menyebabkan keputihan. Banyak yang bilang ya, ketika kita mungkin dari awal masa pubertas, jangan banyak makan mentimun, nanti kamu banyak keputihan gitu. Nah, sebenarnya benar nggak sih gara-gara kita makan buah tersebut lalu akhirnya kuantitas keputihannya banyak atau bahkan yang tadinya biasanya nggak keputihan jadi keputihan, atau sebenarnya keputihan itu disebabkan oleh kondisi atau masalah yang lain. Jadi ini mitos atau fakta ya, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah junk food bisa memicu menstruasi di usia dini. Akhir-akhir ini kita sering banget melihat atau berhadapan dengan anak-anak yang usia masih 8 tahun, 9 tahun bahkan gitu ya. Atau di bawah 10 tahun itu sudah mengalami menstruasi. Nah, kayaknya zaman kita dulu tuh mungkin ada yang mungkin di usianya baru SMP gitu ya, di usia 12 tahun ke atas baru mengalami masa-masa pubertas tersebut. Tapi kok akhir-akhir ini makin muda gitu ya, makin dini ya. Ada yang beranggapan bahwa ini disebabkan oleh pola makan dan juga makanan-makanan yang dikonsumsi. Salah satunya adalah junk food. Nah, ini mitos atau fakta sih? Ada hubungannya atau tidak? Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah morning sickness hanya terjadi di pagi hari. Oke, siapa di sini yang kewalahan atau kepayahan ketika sedang masa kehamilan, apalagi di trimester awal gitu ya. Kayaknya makan apapun mual, minum air putih mual, bernafas pun mual rata-rata ya, karena mungkin area di sekitarnya rada-rada kurang nyaman kali ya aromanya. Nah, ini apakah morning sickness karena sebutannya morning jadi hanya terjadi di pagi hari atau bisa terjadi bisa sampai malam kok rasanya nggak nyaman, maunya muntah aja gitu ya. Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah perempuan tidak bisa hamil saat menstruasi. Jadi kan indikator seorang perempuan tidak hamil biasanya katanya menstruasi. Nah, apakah benar bahwa perempuan yang menstruasi atau mungkin ini ya bleeding lah ya, keluar darah dari area kewanitaannya otomatis nggak mungkin hamil. Nah, ini yang harus kita tanyakan nih sama dokter kita hari ini. Kita konfirmasi benar atau tidak sih, masih ada tidak kemungkinannya, kita akan tanyakan. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan wanita. Dan kali ini kita akan konfirmasi bersama dokter kita yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Novi Lutfianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Langsung kita sapa dokter cantik kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, thanks ya sudah hadir ke Bincang Sehati. Kita Dengan mulai senang nih hati. edukasi hari ini tentang kesehatan wanita terlebih dahulu sebelum Oke. masuk ke topik utama kita ya dok ya. Oke. Yang pertama yang ingin saya konfirmasi, mitos atau fakta kalau membersihkan area kewanitaan itu harus dengan antiseptik. Kan kalau kita bicara tentang area kewanitaan mungkin banyak yang berpikir pasti lembab banyak bakteri. Makanya langsung terpikirlah antiseptik. Hmm. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Itu mitos ya Mbak ya? Mitos, Iya, oke. betul. Kenapa Iya, mitos? jadi sebenarnya di vagina, di area kewanitaan itu memang sudah seharusnya ada bakteri. Namun bakterinya adalah bakteri yang normal. Oke. Nah, si bakteri normal ini tuh dia berfungsi untuk melawan bakteri-bakteri yang nggak baik untuk datang ke area kewanitaan itu. Kalau misalnya kita menggunakan antiseptik, otomatis bakteri normal yang seharusnya ada di vagina pun bisa ikut hilang gitu. Jadinya penggunaan antiseptik itu sebenarnya untuk area kewanitaan itu adalah mitos gitu. Oke, nah kalau kita lihat kan banyak nih pembersih kewanitaan yang ada ya di Iya. pasaran. Jadi apakah seluruhnya tidak boleh digunakan atau harus lihat kandungannya? Lihat kandungannya dulu. Hmm, Selama tidak mengandung antiseptik itu boleh digunakan. Oke, jadi Seperti itu. tidak boleh menggunakan kandungan yang pembersih kewanitaan yang mengandung Mengandung. antiseptik. Iya, Oke. betul. Tapi sebenarnya antiseptik itu digunakan nggak sih sebenarnya di area kewanitaan atau pada kasus-kasus tertentu? Pada kasus-kasus tertentu Oke. mungkin diperlukan, tapi Nah. bukan pemberian secara rutin. Jadi bukan untuk penggunaan Bukan harian. untuk sehari-hari, betul sekali. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Jadi bukan untuk penggunaan harian. Untuk kasus-kasus tertentu yang memang sesuai anjuran dokter, biarkan dokter yang melakukannya ya. Baik, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta nih dok, kalau mentimun bisa menyebabkan keputihan. Kayaknya dari mulai menstruasi pertama kita udah diingetin tuh ya sama orang tua kita, jangan makan banyak timun nanti keputihan gitu ya. Oke. Nah untuk saya nggak suka sih senang-senang aja, tapi kalau mungkin ada yang happy banget makan mentimun atau hobi kan jadi ya harus tahan-tahan. Sebenarnya ada korelasinya nggak? Mitos atau fakta? Sebenarnya itu mitos ya Mbak ya. Itu Hmm. sampai sekarang sih belum ada penelitian yang benar-benar menjelaskan kalau makan timun bikin keputihan. Oke. Tapi sebenarnya dari timun itu sendiri juga mengandung fitoestrogen yang itu banyak yang mengkorelasikan dengan banyak estrogen berarti keputihan ya. Nah, sebenarnya keputihan sendiri itu memang normal terjadi pada wanita apabila saat masa subur. Menjelang Oke. mens atau setelah mens itu pun Ya. juga sering terjadi keputihan. Namun keputihan itu tidak selamanya sesuatu yang bermasalah. Jadi keputihan itu bisa normal, bisa tidak normal. Nah, keputihan yang normal itu adalah keputihan yang memang dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal. Kalau misalnya keputihannya sudah ada bau, gatal, terus warnanya tidak bening misalnya seperti hijau, kuning seperti itu berarti sudah harus waspada nih. Mungkin ada tumpang tindih bakteri kah? Atau kalau sudah ada gatal berarti sudah ada tumpang tindih jamur di situ. Nah, penggunaan antiseptik tadi yang berlebihan itu juga bisa mengakibatkan yang saya bilang tadi bakteri normal vagina itu jadi hilang dan bisa menimbulkan bakteri-bakteri yang jahat lah istilahnya. Oke. Gitu. Jadi bukan karena makan timun jadi keputihan berbau, jadi bermasalah seperti itu. Ini mungkin ada pertanyaan kali ya dari pemirsa langsung, ada ya yang warnanya sampai hijau, kuning seperti itu gitu ya. Bikin heran, apa yang terjadi ketika warnanya sampai begitu variatif? Apakah memang ada penyebab-penyebab tersendiri? Ya, jadi penyebab dari keputihan itu sendiri kan seharusnya normal nih, bening ya, Iya. tidak berbau, tidak berwarna. Betul. Kalau misalnya sudah sampai warnanya bisa sampai hijau, abu-abu, kekuningan, Wow. bergumpal, ya itu tadi yang saya bilang bisa karena mungkin infeksi bakteri, ada yang namanya bakterial vaginosis, bisa ada parasit, bisa ada jamur, seperti itu. Jadi dari variasi warnanya pun, dari bentukannya pun sebenarnya kita sudah bisa menduga, oh ini penyebabnya kalau gatal ini jamur nih, oh ini bergumpal-gumpal, Iya, oh ini seperti warnanya tahu keabuan. kan ada juga ya. Betul, jadi kita bisa lihat dari situ kira-kira penyebabnya apa. Namun kalau ingin mengetahui sebab lebih pastinya, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium untuk
mengetahui sebenarnya ini apa sih yang bikin warnanya jadi berubah gitu. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan ya, bukan cuma masalah intensitasnya saja. Kalau Betul. memang di area, bukan di area, di masa-masa mau haid, ya kan, atau masa subur, memang itu hal yang normal selama warnanya bening aja. Gitu. Betul. Tapi kalau sudah berwarna macam-macam dengan aroma yang tidak sedap, itu yang perlu langsung diperiksakan. Betul sekali. Oke, jadi bukan perkara mentimun ya, belum ada uji klinisnya. Kita langsung ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta nih dok, kalau junk food itu menyebabkan menstruasi dini. Akhir-akhir ini banyak sekali kan anak-anak remaja, putri, pra-remaja bahkan sudah mengalami menstruasi. Ada nggak korelasinya dengan junk food? Ini mitos atau fakta? Kalau itu fakta Mbak. Fakta ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya dari junk food atau yang kita tahu fast food ya, jadi makanan cepat saji itu biasanya dia banyak lemak jenuh, jadi zat-zat tidak sehat jenuh lainnya. Nah, bahan-bahan tersebut bisa mengganggu hormonal. Salah satunya adalah bisa mengganggu menstruasi, bisa bikin obesitas dan bisa bikin menstruasi lebih dini, seperti itu. Itu yang menyebabkan menstruasinya juga kayaknya cepet banget gitu ya? Ya, karena bisa mengganggu hormonal kalau memang itu dimakan terus-menerus berlebihan ya. Oke, Gitu. jadi ini ternyata nggak cuma ke berat badan ya, atau mungkin gulanya, atau mungkin ya banyak kandungan lemaknya di tubuh, ternyata bisa mengganggu hormonal bahkan dari usia pra remaja ya dok ya. Akhirnya jadi menstruasi dini. Ya. Jadi memang perlu di pola makan dan asupan yang dimakan oleh anak-anak kita benar-benar diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau morning sickness hanya terjadi di pagi hari. Kalau saya sendiri pengalaman kayaknya muntah dari pagi, siang, sore sampai malam gitu ya. Nah, si morning sickness itu apakah yang cuma di pagi hari, lalu yang siang, sore, malam ini apa gitu? Ini mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos ya. Mm. Oke. Jadi benar ya, memang morning sickness tuh bisa yang seperti tadi Mbak bilang, bisa pagi, siang, malam, sepanjang hari itu bisa saja terjadi. Karena yang bikin morning sickness ini bukan morningnya, tapi karena ada hormon HCG saat kehamilan. Memang pada awal kehamilan, terutama pada 8-10 minggu itu biasanya puncak-puncaknya hormon HCG tersebut. Jadi akan mengakibatkan seperti keluhan mual, muntah, dan itu tidak hanya terjadi pagi hari. Mungkin dikenal dengan morning sickness karena kebanyakan merasakan di pagi hari, tapi ya sebenarnya tidak harus pagi hari, bisa sepanjang hari, sore, malam, seperti itu. Baik, jadi tidak melulu di pagi hari karena kebetulan aja ya. Banyaknya Betul. mayoritas terjadi di pagi hari, jadi ya itulah dilabeli morning sickness. Padahal memang bisa terjadi kapanpun ya. Karena Iya. kondisi hormonal si ibu hamil sangat Betul, berbeda. berbeda-beda, dan yang penting jangan sampai mengakibatkan muntah berlebihan. Itu yang kita sebut dengan hiperemesis gravidarum. Itu yang perlu tata laksana lebih lanjut. Itu yang nanti kita akan bahas lebih jauh juga tuh ya dok ya di topik Oke. utama kita ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau perempuan tidak bisa hamil ketika menstruasi. Nah, apa nih maksudnya? Kan kadang-kadang ada ya beberapa kasus, enggak kok saya nggak hamil, orang saya menstruasinya masih rutin, tiba-tiba ternyata udah 4 bulan gitu ya. Ada yang terjadi seperti itu. Ada juga yang mungkin sedikit mau sensasi berbeda, melakukan hubungan seksual di saat menstruasi yang sebenarnya tidak boleh sama sekali, tiba-tiba hamil, bisa juga. Ada ya kasus-kasus demikian, tapi ada yang bilang itu mah kebetulan 1 dibanding 1 juta gitu ya. Nah, sebenarnya kasus ini tuh mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos. Jadi kalau misalnya sedang menstruasi, memang secara logika kita harusnya mens nggak bisa hamil dong. Betul. Nah, tapi pada kenyataannya kita tidak tahu nih akan terjadi ovulasinya belum tentu sesuai dengan perkiraan. Kalau misalnya seorang wanita itu mensnya, dia mengira tuh masih mens yang wajar. Ternyata mensnya sudah sampai 10 hari. Dia berhubungan di hari ke-10. Padahal dia di hari ke-13. Itu sudah masa subur misalnya, dia berhubungan dari 10. Sedangkan sperma itu sendiri dia bisa bertahan di organ reproduksi wanita itu 2-3 hari. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bisa sampai 5 hari meskipun itu jarang. Nah, kalau kondisi seperti itu, kita bisa bayangkan ya, sperma masih hidup di dalam, terus tiba-tiba ada telur yang matang, ketemulah terjadi pembuahan. Jadi bisa saja terjadi
seperti itu. Tapi emang sangat jarang. Oke. Walaupun sangat jarang mungkin saja terjadi. Permasalahannya mungkin ya udah namanya rezeki bukan itu ya. Kondisinya bukan dalam kondisi terbaik gitu ya, Dok ya. Jadi nanti akan ada masalah yang mungkin terjadi. Jadi kalau bisa diminimalisir, jangan sampai ada masalah apalagi di buah hati kita ya. Oke, sudah terjawab semua. Nanti kita akan lanjut dengan topik utama kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tentang kehamilan di usia yang matang. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, atau yang memang sedang menunggu buah hati, boleh loh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Novi Lutfianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Kita bicara tentang kehamilan. Siapa sih yang nggak suka ya dengan kehamilan selama itu dalam hubungan yang saling mencintai, hubungan pernikahan yang harmonis dan disepakati. Ini pastinya jadi kebahagiaan. Dan kalau memang terjadinya di usia yang lewat dari usia masa produktif atau usia yang tidak lagi muda, ini pastinya ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Kita bicara range usia yang sebenarnya paling aman untuk masa kehamilan seorang perempuan di usia berapa sih, Dok? Optimalnya ya 20 sampai ya 35 tahun lah maksimal. Oke, seperti 20 sampai 35 tahun. Optimalnya. Optimalnya. Baik, itu jadi waktu mulainya usianya harus dilihat juga. Jangan sampai di bawah itu juga. Betul. Ya. Risikonya tetap ada gitu, dan di atas itu risikonya ada. Nah, karena hari ini kita bicara tentang kehamilan di usia yang matang, berarti kita bicara di atas 35 tahun. Oke, di atas 35 tahun risikonya akan sama tidak pada kehamilan pertama atau kehamilan kedua atau ketiga? Intinya di atas usia 35 tahun itu kehamilannya kita bilang dengan, kita katakan resiko tinggi ya. Resiko tinggi itu bukan hanya terhadap ibunya, tapi juga janinnya, seperti itu. Jadi kenapa kita batasi di 35 tahun, karena itu resikonya meningkat. Nah, jadi walaupun itu kehamilan pertama, kedua, ketiga, ada yang bilang udah kehamilan kedua, ketiga mah enggak, risikonya enggak sama kok. Enggak juga ya, namanya usia udah 35 tahun tetap ada risikonya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Betul sekali. Nah biasanya risiko-risiko yang mungkin timbul dari hal yang paling ringan sampai yang paling berat, apa tuh, Dok? Kalau untuk janinnya sendiri, jadi untuk ibu hamil yang usia di atas 35 tahun itu resiko terjadinya kelainan kromosom meningkat. Jadi yang kita kenal dengan Down syndrome atau sindrom lain yang karena kelainan kromosom itu akan meningkat pada usia ibu di atas 35 tahun. Nah, sedangkan untuk ibunya sendiri itu resiko-resiko penyakit penyertanya pun yang menyertakan kehamilannya meningkat. Contohnya seperti kalau pernah dengar namanya preeklamsia. Preeklamsia kan tekanan darah tinggi yang disertai dengan protein urin ya, yang biasa dikenal seperti itu. Atau juga bisa ada kencing manis dalam kehamilan. Lalu meningkatnya resiko plasenta previa atau plasenta menutupi jalan lahir. Resiko bayinya kecil, jadi banyak resiko-resiko yang meningkat saat usia kehamilan di atas 35 tahun. Jadi usia di atas 35 tahun risikonya banyak ya? Betul. Banyak, jadi memang perlu diperhatikan baik-baik. Nah, perlu tidak ada tindakan antisipatif atau mungkin tindakan yang dilakukan sebagai langkah persiapan ketika memang mungkin ya baru ketemu jodohnya di usia 34, mau nggak mau dong hamilnya mungkin baru di usia 35 atau di atasnya. Ada nggak sih hal-hal yang boleh atau mungkin harus dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan agar kehamilannya paling tidak meminimalisir risiko? Ya, yang pertama itu harus pola hidup sehat ya. Jadi pola hidup sehat itu tuh dari segi makanannya harus yang bergizi, yang nutrisinya cukup, seimbang. Lalu dari olahraga, seminggu bisa mungkin usahakan olahraga bisa 2 kali sampai 3 kali dalam seminggu. Lalu kita harus menjaga berat badan yang ideal, tidak merokok, tidak minum alkohol. Dan tidak kalah penting harus mengkonsumsi suplemen-suplemen sejak kita merencanakan kehamilan, seperti konsumsi asam folat. Ya, dan
kita juga melakukan pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan laboratorium ya, untuk melihat ini udah usia 35, ada faktor risiko apa aja nih yang bisa menyertai kehamilannya nanti, yang bisa kita antisipasi sejak awal, seperti itu. Oke, jadi biasanya kan orang taunya kalau mengonsumsi asam folat masa hamil gitu ya, jadi sebenarnya boleh tuh Iya. sebelum masa hamil malah bagus pas program ya, betul. apalagi kalau usianya juga sudah matang gitu. Nah, kalau bicara tentang persiapannya berapa bulan sebelumnya sudah bisa melakukan persiapan? Perlu konsultasi dulu kah untuk mendapatkan dosis yang tepat misalnya? Sebenarnya untuk mengetahuinya kita pertama lakukan pemeriksaan ke dokter Oke. kandungan dulu ya. Kita lihat bagaimana kondisi rahimnya, bagaimana kondisi sel telurnya. Terus ya kita bisa lakukan pemberian asam folat sejak mulai direncanakan kehamilan itu sendiri. Gitu. Jadi Oke. tidak ada salahnya kita mulai asam folat untuk mencegah yang kita kenal dengan cacat tabung saraf ya, atau kelainan dari saraf-saraf pada bayinya nanti, seperti itu. Baik, jadi memang beberapa bulan sebelum program kayaknya sudah mulai harus berkonsultasi, Iya. makanan juga harus dijaga Betul. gitu, istirahat juga harus cukup, dan mungkin suplemen-suplemen yang bisa diberikan sesuai anjuran dokter ini juga diperlukan. Perlu nggak sih kayak misalkan kita mengonsumsi mungkin hal-hal yang sifatnya kayak, oh ini nih buah-buahan yang bagus nih untuk persiapan kehamilan, kan ada ya misalnya makanan-makanan, sayuran yang bagus untuk program kehamilan. Apakah itu juga dianjurkan? Sebenarnya semua makanan, semua buah itu bagus ya, boleh dikonsumsi. Nah, untuk perencanaan kehamilan sendiri bukan hanya buah-buahan sebenarnya. Kita harus makan yang proteinnya tinggi, seperti itu. Terus kaya akan vitamin dan mineral, sayur-sayuran, buah-buahan juga. Jadi bukan hanya buah-buah saja, tapi kita harus memperhatikan dari kandungan-kandungannya yang ada pada makanan yang kita makan sehari-hari, seperti itu. Nah, ketika usianya sudah 35 tahun ke atas gitu ya, ada nggak perbedaan mungkin gejala atau mungkin apa ya, kepayahan-kepayahan ibu hamil lah ya di awal-awal trimester awal ini kan banyak banget ya. Apakah di usia 35 akan meningkat tuh hal-hal semacam itu? Mungkin si morning sickness-nya akan lebih parah atau mungkin nggak, kok ini sifatnya individual karena hal-hal yang semacam itu bisa terjadi bisa nggak juga pada ibu hamil. Oke, jadi kalau masalah morning sickness balik ke hormon HCG itu sendiri. Jadi biasanya morning sickness tuh bisa meningkat pada seperti kehamilan yang kembar seperti itu. Terus kalau misalnya ada kehamilan anggur itu bisa meningkat. Tapi kalau pada yang usia tua itu lebih mungkin dari badannya ya, itu kalsium pada usia itu tidak bisa bohong juga ya, masalah tulang itu mungkin badannya lebih gampang capek gitu. Terus ya dari kondisi lain seperti yang tadi saya bilang harus konsumsi asam folat. Kalau misalnya usianya sudah lebih dari 35 tahun sebenarnya kita lebih menganjurkannya kan minimal seharusnya 600 mikrogram ya. Ini kita bisa anjurkan sampai 1000 mikrogram seperti itu. Jadi ada beberapa hal khusus yang berbeda untuk usia di atas 35 tahun untuk mengurangi resiko-resiko pada ibu maupun bayinya nanti, seperti itu. Oke, jadi risiko yang dikurangi ini bukan cuma ke ibu aja ya, ke bayi, karena kan banyak yang bilang juga kemungkinan mungkin kecacatan atau mungkin Down syndrome dan segala hal yang sifatnya tidak diinginkan untuk si jabang bayi bisa saja terjadi pada kehamilan di usia matang, betul atau tidak, Dok? Iya, betul. Oke, jadi memang tindakan preventif ini dilakukan untuk mencegah hal-hal demikian, bukan hanya keselamatan si ibu ya, tapi juga janin. janinnya Betul. gitu. Jadi memang harus benar-benar ketika mau mempersiapkan kehamilan di usia yang di atas 35 tahun tuh nggak asal ya. Karena risikonya luar biasa, jangan sampai nanti kita jadi kerepotan sendiri ketika lahir, kitanya banyak hal-hal yang nggak bisa kita lakukan atau mungkin ada kondisi kesehatan bayi yang terganggu, ini justru menyedihkan gitu. Dok, kan kalau ibu hamil itu kan fisiknya tuh nggak gimana ya, nggak bisa sama lah kayak saat nggak hamil ya gitu. Bahkan setelah melahirkan banyak juga yang merasa fisiknya menurun nih gitu. Untuk ibu di usia yang lumayan matang demikian gitu, apakah tingkat kepayahannya, tenaganya yang udah terkuras itu akan makin tidak nyaman? Butuh nggak sih misalnya suplemen yang lain selain memang suplemen untuk kehamilan ya, misalkan vitamin-vitamin untuk nutrisi tubuh, energi dan segala macam itu memang dibutuhkan lebih banyak? Iya, yang pasti benar tadi untuk suplemen kita mungkin pada ibu yang usia lebih dari 35 tahun kita bisa
lebih spesial gitulah istilahnya. Nah, selain itu untuk tubuh sendiri ya kita sebagai ibu hamil jangan hanya wah ini lagi hamil nih, usia kita udah lebih dari 35 tahun nih, udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah jangan, jadi untuk menjaga kebugaran ibu hamil ini kita justru boleh sekali loh berolahraga, tapi olahraga dan intensitas yang ringan seperti itu. Itu untuk menjaga supaya meskipun sudah hamil usia di atas 35 tapi kita tetap bugar. Jadi gitu. bukan berarti jadi karena 35 tahun nggak boleh ngapa-ngapain bed rest ya, enggak, justru memang harus olahraga. Boleh sekali Harus bergerak olahraga. ya. Olahraga apa yang dianjurkan, Dok? Ya paling kalau mau jalan, terus renang itu boleh, yoga, pilates pada kehamilan itu juga boleh ya. Tapi untuk melakukan itu semua kita harus melakukan pemeriksaan dulu nih. Ini ada nggak resiko-resikonya nih? Kalau melakukan olahraga ini kehamilannya aman atau enggak gitu. Jadi kita lihat juga dari kondisi bayinya, bagaimana kondisi plasentanya, ataukah saat ini sedang ada perdarahan ataukah ada kontraksi. Kalau sedang ada perdarahan, ada kontraksi, kita paksakan olahraga, ya itu juga nggak benar juga gitu. Jadi memang semua itu disesuaikan dengan kondisi ibu hamil tersebut. Itu berlaku untuk baik usia di atas 35 tahun ataupun tidak gitu. Oke, nah ini bicara tentang pendarahan adalah hal yang paling takuti juga ya kalau ibu hamil. Ini pendarahan ada gak sih? Ya pasti pendarahan adalah kondisi abnormal. Tapi ada nggak pendarahan, kan ada yang mungkin karena kelelahan atau mungkin udah perlu tindakan atau mungkin ada perlu tambahan obat yang lain gitu ya. Itu ada kategorinya nggak, misalnya dengan intensitas berapa, pendarahannya seperti apa untuk ibu hamil? Jadi untuk ibu hamil sendiri perdarahan itu tuh tidak perlu dikhawatirkan kalau terjadi saat usia hamil sudah matang, misalnya sudah di atas 37 minggu. Oh oke, Nah itu nggak jadi apa-apa. kan ya sebenarnya bukan pendarahan ya, mungkin lebih ke lendir darah ya, karena itu adalah tanda-tanda persalinan. Iya. Tapi itu nggak apa-apa kalau sudah usia di atas 37 minggu. Iya. Tapi kalau misalnya di usia di bawah 37 minggu adanya keluar darah dari jalan lahir, itu kita harus lihat nih, apakah penyebabnya karena ada plasenta yang menutupi jalan lahirnya itu. Kalau memang karena ada plasenta yang menutupi atau yang kita kenal dengan plasenta previa, yaitu berarti pasiennya harus benar-benar bed rest total. Kita lihat perdarahannya seberapa banyak. Atau bisa juga perdarahan selain karena plasenta yang menutupi, bisa saja karena plasenta atau area itu lepas dari insersinya, dari tempat nempelnya. Jadi plasenta terlepas. Nah, kondisi seperti itu biasanya bisa terjadi pada yang darah tinggi atau nggak sengaja atau disuruh neneknya gitu urut perut, atau jatuh perutnya terbentur. Nah itu bisa mengakibatkan plasentanya lepas. Itu juga bisa mengeluarkan keluhan keluar darah. Tapi bisa juga nih plasenta tidak menutupi, terus plasentanya tidak lepas, tapi keluar darah. Nah ini kita harus cari tahu nih, ini habis ngapain nih? Apakah habis kecapean kah? Terus apakah habis berhubungan kah? Jadi perdarahan itu selain karena faktor plasenta tadi, bisa juga karena adanya kontraksi. Kontraksi yang bisa sampai membuat keluar darah gitu. Nah kontraksi yang bisa bikin sampai ada keluar darah itu kan bagus untuk yang tadi saya bilang di atas 37. Tapi kalau itu di bawah 37 minggu ya kita harus segera periksa. Mungkin kita perlu memberikan obat penguat, perlu bed rest total. Dilihat faktor resiko penyebabnya apa. Apakah memang ada infeksi, karena infeksi bisa mengakibatkan kontraksi juga, yang dimana kontraksi itu bisa bikin perdarahan itu tadi gitu. Oke, jadi memang macam-macam penyebabnya, harus dicek dengan seksama agar tidak sampai salah ya. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi Dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini. Tapi sebelum itu saya mau membuka line telepon untuk Anda di rumah yang mungkin ingin bertanya tentang tema kita hari ini, tentang bagaimana menjaga kebugaran dan juga kesehatan ibu hamil di usia yang matang. Boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily.
Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Novi Lutfianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, Dok. Kalau tadi kita bicara, dokter sempat bilang juga ya tadi plasenta lepas gitu ya. Aduh, itu serem banget. Nah, berarti kondisi ini adalah kondisi darurat sebenarnya. Betul sekali. Jadi plasenta lepas dari tempat menempelnya atau yang kita kenal dengan solusio plasenta ya, itu biasanya jadi tipe perdarahannya pun berbeda. Kalau karena plasenta yang benar-benar menutupi jalan lahir tuh darahnya merah segar. Kalau plasenta yang terlepas itu biasanya merahnya agak kehitaman. Seperti itu, dari tipenya berbeda. Nah, tapi mungkin kalau plasenta previa atau plasenta menutupi jalan lahir keluar darah, selama kondisi ibunya masih bagus, kondisi bayinya masih bagus, tidak ada perdarahan yang aktif, itu masih ada kita pertimbangkan untuk tetap dipertahankan dengan obat-obatan dan bed rest total pastinya. Tapi kalau misalnya sudah plasentanya lepas dari tempat menempelnya atau yang kita sebut dengan solusio plasenta, itu harus tindakan segera. Karena yang kita tahu kan bayi makannya melalui tali pusat ya, kan dari plasenta ya. Kalau misalnya sudah terlepas ada perdarahan di situ, maka nyawa bayinya terancam. Bahkan bukan nyawa bayinya saja, nyawa ibunya pun bisa terancam. Ya, karena kan terdapat perdarahan di situ. Jadi memang tindakannya harus sesegera mungkin seperti itu. Jadi memang nggak bisa main-main untuk kondisi ini. Tapi kalau kondisi demikian ada nggak sih, kan nggak selalu di USG dalam waktu yang maksudnya seminggu sekali gitu ya. Kalau misalnya mungkin sudah di usia di atas 37 minggu mungkin bisa ya. Tapi kalau plasenta lepas tadi, ini termasuk risiko yang bisa terjadi di usia matang juga. Betul. Betul. Nah, ada rasanya nggak? Ada gejalanya nggak? Ya, selain pendarahan, sakit? Jadi sebenarnya untuk plasenta lepas tuh nggak tiba-tiba plasenta lepas ya, dan plasenta tidak lepas semudah itu. Harus ada faktor pencetusnya. Mungkin yang sering dialami untuk usia di atas 35 tahun itu kan meningkat ya, yang tadi saya katakan resiko terjadi preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Nah, dengan tekanan darah yang tinggi itu juga meningkatkan resiko plasentanya terlepas. Meskipun itu ibu nggak pernah diurut, nggak pernah jatuh, tapi resiko plasentanya terlepas kalau tekanan darahnya terlalu tinggi itu bisa terjadi. Yang dirasakan ibu apa sih gitu kan? Nah, keluar darah dari vagina. Mungkin darahnya tidak sebanyak seperti yang plasenta menutupi jalan lahir. Meskipun bisa juga banyak ya. Tapi yang lebih bisa jelas lagi itu adalah perutnya itu kencang. Kencang ini nih kadang suka rancu, ini kencang udah usia 9 bulan ini kencang mau melahirkan atau kencang karena plasentanya lepas sih kan gitu. Kalau kencang yang mau proses persalinan itu dia akan ada ritmenya. Kencang perutnya atau kontraksi terus hilang. Kencang lagi hilang. Nah, kalau pada yang plasenta lepas ini atau solusio plasenta itu kencangnya terjadinya terus menerus. Jadi benar-benar kencang terus, gak ada rileksnya sama sekali. Seperti kontraksi begitu ya? Iya, seperti kontraksi tapi benar-benar terus nggak rileks sama sekali. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, kita sebenarnya harus waspada ya, karena ini apakah ini normal kah atau jangan-jangan ada sesuatu. Salah satunya apakah memang benar-benar plasentanya terlepas gitu. Apalagi disertai keluar darah yang kecoklatan tadi, seperti itu. Oke, jadi memang nggak mungkin begitu aja ya, karena Tuhan juga sudah mendesain plasenta dan dinding rahim sekuat itu untuk bisa menjadi rumah bagi manusia baru. Tempat ternyaman untuk bayi. Betul, tempat ternyaman untuk bayi kita. Jadi memang ibu yang harus bisa menjaga ya. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang kehamilan di usia matang ini kan banyak ya kondisi-kondisi yang mungkin bisa terjadi. Masih bisakah seorang ibu tetap produktif atau mungkin masih banyak yang bekerja juga di usia demikian? Ketika ibunya memang sedang menjalani kehamilan di usia matang, ada nggak hal yang harus dikurangi? Apakah jam kerja atau mungkin tidurnya udah harus lebih disiplin atau seperti apa nih? Ya sebenarnya setiap kehamilan tuh berbeda ya. Ada memang yang kehamilannya itu dia
bisa kita bilang tuh seperti kuat. Jadi tuh meskipun usia sudah di atas 35 tahun, tapi sudah mempersiapkan kehamilannya dengan sangat baik nih. Kontrol pemeriksaannya rutin, pemeriksaan laboratoriumnya sudah lengkap, suplemennya oke, tidak ada keluhan. Kenapa tidak beraktivitas seperti biasa? Boleh banget. Boleh banget ya, Boleh nggak ada sekali. masalah. Nggak ada masalah. Selama risiko-risikonya tidak ada. Betul. Itu Jadi yang paling penting. iya, jadi kita harus sebenarnya lihat. sangat memungkinkan juga ya usia matang menjalani kehamilan dengan kondisi yang bugar tuh Mungkin banyak sekali yang sekali. bisa terjadi ya. Yang penting persiapannya tadi harus Itu. optimal. Intinya di persiapan. Nah kalau kita bilang persiapan nih kan sampai ujungnya ya melahirkan juga ya dok ya. Nah ada yang bilang kalau usia di atas 35 tahun tuh nggak boleh lagi melahirkan secara normal, ini benar nggak sih? Ya kita kembali lagi dengan ini si ibu usia di atas 35 punya faktor risiko apa aja nih terhadap persalinan normalnya. Selama kondisi ibunya bagus, kondisi bayinya bagus, ukuran bayinya tidak melampaui batas atau terlalu kecil, atau plasentanya menutupi jalan lahir, lalu panggul ibunya luas, sebenarnya memungkinkan sekali untuk bisa melakukan persalinan normal atau secara melalui jalan lahir normal ya. Tapi tetap pasti ada resiko-resikonya. Untuk usia di atas 35 tahun terjadi resiko perdarahan setelah melahirkan itu memang lebih meningkat. Lalu karena organ-organ penyangga rahim kita, kan rahim itu ada yang megang. Nah, rahim yang memegang rahim atau penyangganya itu mungkin lebih sudah tidak sekuat di usia kurang dari 35. Jadi resiko terjadinya prolaps uteri pun sebenarnya itu meningkat dengan melakukan persalinan normal seperti itu. Jadi selama kita tahu resiko-resiko apa saja mungkin terjadi dan kita sudah mengantisipasinya dan pasiennya memang saya mau dengan segala risiko, saya mau lahiran normal. Ya, kenapa tidak kita coba seperti itu. Oke, jadi tergantung aja ya kondisi si ibu seperti apa dan memungkinkan atau tidak. Baik, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, kita bacakan ya dok dari @ana. Pertanyaannya, halo dok, selamat pagi, saya usia 39 tahun dan saat ini sedang hamil 12 minggu. Wow, selamat ya ibu. Saya masih aktif bekerja dok, jadi mau minta saran nih, sebaiknya untuk menjaga kebugaran tubuh saya bagaimana sebagai ibu hamil dan juga wanita karir. Minta sarannya. Jadinya ini Ibu Ana 39 tahun sedang menjalani kehamilan di usia 12 minggu tapi masih berkarir dan sangat baik sebenarnya ya kalau memang bisa bugar. Jadi mohon sarannya dari dokter. Oke, saya sebenarnya suka ya dengan ibu hamil yang meskipun hamil tapi tidak membatasi aktivitasnya selama itu tidak menimbulkan keluhan. Jadi untuk Ibu Ana yang sudah usia tadi 39 tahun ya selamat. Nah, apabila selama melakukan aktivitas tidak ada keluhan seperti perutnya kram atau kenceng-kenceng, itu yang kita kenal dengan kontraksi ya, dan tidak ada keluar perdarahan dari vagina atau perdarahan per vaginam, sebenarnya masih boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya menimbulkan gejala perutnya sering kram atau sampai keluar flek, ya sebaiknya kita mulai batasi. Tapi selama tidak ada keluhan, boleh sekali untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Nah, tadi yang belum saya sampaikan mungkin di usia 12 minggu nih, itu bagus sekali loh untuk usia di atas 35 tahun, kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Salah satunya adalah screening Down syndrome melalui USG. Kita bisa menilai cairan belakang leher bayi, itu namanya nuchal translucensi, kita bisa nilai ketebalannya untuk melihat oh ini faktor resiko tinggi nih, ada Down syndrome, oh ini insya Allah aman nih, resikonya rendah nih. Itu bisa kita lihat di usia 11 sampai 14 minggu. Jadi untuk Bu Ana sebaiknya mumpung usianya lagi bagus banget nih, cek USG, ultrasonografi ke dokter kandungan untuk melihat, untuk screening nih nuchal translucensi atau ketebalan tengkuk bayinya resiko tinggi nggak untuk Down syndrome. Atau bisa juga melakukan tes yang canggih sekarang ini namanya NIPT ya. Itu melakukan pengambilan darah lewat ibu, itu bisa juga dilakukan dari usia hamil 10 minggu. Oh iya? Ya, itu untuk menilai juga nih ada resiko Down syndrome atau tidak. Atau bisa juga NIPT bukan hanya Down syndrome ya, dia bisa kan Down syndrome trisomi 21. Dia bisa juga melihat gender, bisa ngelihat trisomi 13, 18. Oh iya. Jadi kelainan kromosom lain bisa dinilai dari NIPT dan di usia 12 minggu sudah bisa dilakukan. Seperti itu.
pasti mahal ya dok? Sekarang sih udah nggak semahal zaman Oh dulu, iya? Mbak. Iya. Wah ini kabar baik nih ya. Iya. Jadi bisa dilakukan lebih awal. Jadi istilahnya Sejak 10 tindakan minggu sih antisipatifnya bisa dan NIPT. penjagaan untuk si jabang bayi dan juga ibu akan lebih optimal ya. Iya, betul. Ini sangat baik untuk dilakukan. Oke, semoga berguna ya Ibu Ana ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap bugar agar memang bisa menjalani kehamilan dengan baik. Oke, Iya. nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bagaimana menjaga kebugaran dan kesehatan ibu hamil di usia matang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Novi Lutfianti SPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, dok, tadi dokter sempat menjelaskan bagaimana kalau seorang ibu dengan preeklamsia ini begitu membahayakan keduanya, bukan cuma ibu tapi juga janinnya juga ya. Sebenarnya mungkin masih banyak yang bertanya-tanya atau mungkin kurang jelas, cuma sering dengar aja preeklamsia tapi belum paham betul kondisi ini tuh seperti apa sih dalam tubuh seorang ibu hamil. Oke, jadi untuk definisinya dulu mungkin ya. Preeklamsia itu sendiri sebenarnya adalah tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil di atas usia kehamilan 20 minggu. Oke. Dan kalau berdasarkan definisi yang lama itu disertai dengan protein urin. Tapi kalau definisi yang sekarang sih sebenarnya tidak harus protein urin, bisa aja ada gangguan yang lain seperti dari gangguan penglihatan, ada gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, paru seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu hamil dengan tekanan darah sudah tinggi, apalagi di atas 160/110, itu kita harus waspada, wah nih preeklamsia nih, bisa-bisa nih gitu. Jadi kalau sudah ada kondisi seperti itu, tadi bisa membahayakan ibu, bisa membahayakan janin. Penyebabnya apa sih dok? Faktor usia itu Usia? juga salah satu. Sebenarnya penyebab utamanya itu plasenta ya. Plasenta. Iya, jadi untuk usia yang di atas 35 tahun itu kan memang sudah mulai terjadi proses degeneratif ya. Jadi dari pembuluh darahnya itu sudah tidak seperti yang usia masih muda. Dan itu bisa mempengaruhi kondisi plasenta juga gitu. Jadi karena sudah usia itu, kondisi plasenta yang sudah tidak terlalu baik bisa meningkatkan resiko terjadinya preeklamsia itu tadi. Selain tadi kalau memang kan di tensi baru kelihatan gitu ya, mengukur gitu ya tekanan darahnya. Tapi mungkin banyak ibu-ibu yang belum sempat ke vaskes kesehatan, nggak semua punya akses kesehatan dengan cepat dan mudah, apalagi yang biayanya juga yang terjangkau gitu ya. Ada nggak hal-hal yang mungkin bisa dia lihat nih kayaknya ada yang salah nih arah-arahnya ke preeklamsia? Secara pribadi dia bisa menyadari. Jadi sebenarnya untuk menentukannya tetap ya harus dari tekanan darah tadi. Oke. Tapi kalau misalnya yang perlu kita curigai, aduh jangan-jangan nih tensinya tinggi nih. Nah itu apa kita tuh, Dok? bisa merasakan keluhan seperti sakit kepala, pusing, terus nyeri ulu hati, seperti orang masuk angin lah. Oh oke. Nah itu bisa, atau kaki bengkak. Nah tapi kaki bengkak pada ibu hamil itu pada umumnya normal, kecuali ada tekanan darah tinggi. Jadi untuk kaki yang biasanya belum bengkak, terus bengkak, ya untuk worry sih boleh aja tapi jangan terlalu ya. Paling kita lihat oh tensinya bagus nih, berarti kaki bengkaknya ini masih aman. Kecuali kaki bengkak yang aman tuh sebenarnya disebabkan oleh apa sih dok? Ada yang bilang kayak kurang jalan kaki kamu, tidur-tiduran aja kamu, bukan itu justru kan ya? kalau nih saya lagi hamil misalnya, saya duduk seperti ini lama, itu kaki bisa bengkak. Banyak jalan bisa bengkak, banyak berdiri bisa bengkak. Jadi pada ibu hamil tuh aliran darah baliknya pun dia juga ada tahanan ya. Jadi cairannya pun menumpuk di bagian terbawah. Justru dengan tiduran kakinya tuh hilang bengkaknya. Nah, seperti itu.
Itu dia. Jadi para suami di rumah ketika istrinya yang lagi hamil kaki bengkak jangan bilang, kamu kurang jalan. Bukan apa-apa mas, sakit kaki saya justru butuh tiduran ya. Itu loh, jadi perlu support system ya. Nah ini penting sekali. Ketika usia memang sudah tidak lagi muda, support system juga begitu penting kan? Betul. Jadi support system tuh tidak kalah penting dengan suplemen-suplemen. Apalagi ibu hamil itu sangat sensitif ya. Kayak sensitivitas dari dirinya itu tuh meningkat. Dikit-dikit ngerasa nangis, dikit-dikit marah gitu. Jadi kalau dari stres sendiri itu juga bisa meningkatkan risiko-risiko seperti kontraksi yang nantinya bisa bikin lahir prematur juga. Jadi support system itu juga tidak kalah penting selama masa kehamilan. Apalagi mungkin kan orang yang identik dengan ibu hamil ngidam ya dok ya. Di kehamilan pertama waktu usia masih 25 tahun, kayaknya ngidam apa aja bapak mau beliin nih. Pas udah kehamilan ketiga di atas usia 35 tahun kok kayaknya pengen sesuatu yang ringan aja kok nggak dibelikan. Sebenarnya ini juga menarik, ngidam itu apa sih? Proses apa dalam kehamilan? Apakah itu sebenarnya pengaruh psikis aja dari seorang ibu? Jadi ngidam itu tuh psikis aja sebenarnya Mbak. Itu bukan karena hormon hamil bikin ngidam, itu tidak ya. Tapi hormon hamil bikin mual itu iya, tapi bikin ngidam itu tidak. Gitu. Tapi ya makanya nggak semua mengalami ngidam. Karena itu ya balik ke kehamilan masing-masing beda-beda. Tapi mungkin ini terakhir sebelum kita tutup, ngidam itu perlu dituruti atau tidak? Kalau sayang istri diturutin dong. Tuh ya, kalau sayang istri turuti dong, nggak ada masalah selama ngidamnya nggak aneh-aneh yang nggak harus manjat ke emasnya Monas kan nggak apa-apa juga ya. Mungkin mangga atau apa nggak apa-apa lah. Selama sayang sama istri, sama si jabang bayi, boleh lo dituruti. Dan selama aman. Betul, selama aman, jangan yang aneh-aneh ya. Itu ngidamnya juga jangan sampai membahayakan. Oke, dok, thank you sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat, bisa membuat para ibu yang sedang hamil sehat, apalagi ibu-ibu yang usianya sudah tidak muda lagi. Tetap jaga kesehatan ya dok ya, biar terus main ke sini. Terima kasih Mbak Dika. Oke, pemirsa sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga bisa menjadi wawasan dan juga edukasi untuk Anda dan keluarga. Jangan lupa untuk Anda semua yang mungkin cinta banget nih sama tayangan-tayangan tidak TV tapi nggak sempat untuk menyaksikan semua tayangan unggulan dan inspiratif kami, Anda bisa mendownload atau mengunduh aplikasi The iPlus di App Store atau Play Store. Saya Astia Dikia, pamit undur diri, sampai jumpa.